Halo, perkenalkan nama saya Herni Lestari Kanggang dengan NPM 1901070011, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Profesi Pendidikan, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara, konseling ataupun face to face oleh seorang konselor kepada siswa yang sedang mengalami suatu masalah. Baik, di sini saya mengambil satu kasus contoh. Dita adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini Dita duduk di kelas 6 SD. Setiap hari Dita selalu membantu orang tuanya memasak, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Saat pulang sekolah, Dita selalu belajar dan mengulang pelajarannya di sekolah. Dita mendapatkan 10 besar. Kakak pertama Dita saat ini dia berusia 20 tahun dan adiknya berumur 9 tahun. Setelah kedua orang tuanya memutuskan untuk pergi menjadi TKI di Arab Saudi, kini Dita sebenarnya tinggal bersama kakak dan adiknya. Dita pun tidak suka jika kakaknya setiap hari membawa pacarnya untuk menginap di rumahnya. Pada suatu malam, sekitar pukul 23.00 WIB, kakak dan pacarnya datang. Kakaknya tampak lemas dan tidak sadar seperti orang yang mabuk. Nah, kejadian seperti ini pun setiap malam terjadi, sehingga Dita dan adiknya tidak diperhatikan oleh kakaknya lagi. Adik Dita pun mengular dan susah diatur, sedangkan Dita ikut bergabung dengan kawan-kawannya yang tidak beres ataupun mengikuti geng-geng yang tidak beres. Alhasil, keluarga mereka pun menjadi hancur. Ayah dan ibunya malu untuk pulang ke Indonesia karena ayah dan ibunya malu memiliki anak seperti mereka. Sedangkan kakaknya ikut pada pacarnya menjadi berandalan. Nah, di sini kita akan melaksanakan bimbingan konseling setelah kita mengangkat satu kasus contoh tadi. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah yang pertama, identifikasikan masalah. Di dalam identifikasikan masalah ini, gejala apa yang tampak? Yang pertama itu anak menjadi minder. Yang kedua, anak menjadi murung. Yang ketiga, anak menjadi tidak mau menceritakan yang terjadi. Yang keempat, prestasi belajar menurun. Setelah kita melakukan identifikasikan masalah, lalu langkah apa yang selanjutnya kita lakukan? Ialah diagnosis. Jenis masalah apa ataupun jenis masalah bentuknya. Yang pertama itu dapat kita lihat dari dalam keluarga. Di dalam keluarga ini apa yang terjadi? Kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua, orang tua tidak peduli terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, kurang akrab terhadap kakak dan adiknya. Di dalam lingkungan dapat kita lihat bahwa Dita dan adiknya pun dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua, keluarga mereka pun menjadi berantakan. Setelah kita melakukan diagnosis, lalu kita melakukan prognosis. Nah, dalam masalah inilah bentuk bantuan dengan menggunakan strategi interaktif dilaksanakan dalam bentuk interaksi langsung antara BK dengan anak yang menghadapi masalah tersebut, baik dengan pendekatan individual maupun secara kelompok. Bentuk bantuan ini misalnya
nasihat, konseling, konsultasi, ataupun pengajaran individual, tetapi tidak dengan strategi interaktif saja, tetapi juga membutuhkan bantuan yang disebut sebagai referral ataupun ahli tangan. Nah, pada kasus ini, anak yang mengalami gangguan moral dan mental, maka penanganannya diserahkan ke dokter psikolog. Nah, langkah-langkah apa saja yang dapat kita tempuh sebagai berikut. Yang pertama itu jenis masalah. Dalam jenis masalah ini apa? Masalah keluarga. Bentuk masalahnya seperti apa? Kurang perhatian dari orang tuanya. Lalu, identifikasikan masalah yang lebih besar adalah keluarga menjadi hancur karena kakak Dita salah pergaulan, sehingga tidak memperhatikan Dita dan adiknya. Yang ketiga, kita urutkan prioritasnya sesuai dengan intensitas masalah. Setelah ditinggal orang tuanya, anak kurang perhatian. Yang kedua, setelah kakak Dita salah pergaulan, maka ia tidak memperhatikan adiknya. Yang ketiga, perubahan mental si anak menjadi berubah. Yang keempat, perubahan keluarganya dan lingkungannya sangat drastis. Hidup mereka menjadi berantakan. Lalu, yang keempat, alternatif yang dapat dilakukan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan pendekatan agar anak itu mau berbicara tentang masalah yang sedang dihadapinya, mengajak anak untuk berkonsultasi di bimbingan konseling yang ada di sekolahnya. Yang kelima, dengan melakukan pendekatan, karena dengan cara ini anak akan lebih diperhatikan dan mau memberitahu tentang apa yang sedang dialaminya. Dengan mengajak anak konsultasi, membuat anak semakin terbuka dan membantu untuk memecahkan suatu masalah. Nah, rencana pemberian bantuan dengan memperhatikan aspek-aspeknya seperti berikut. Yang pertama itu, kapan dilaksanakannya? Saat jam pulang sekolah, guru dapat memberi pendekatan kepada anak sehingga anak akan lebih terbuka. Di mana tempatnya? Di ruang BK yang khususnya untuk konsultasi. Siapa yang melaksanakannya? Anak yang mempunyai masalah dengan guru BK yang ada di sekolahnya. Lalu bagaimana pengelolaannya? Nah, guru melakukan pendekatan terhadap anak, lalu mencoba untuk memecahkan masalah. Dengan berbagai strategis yang dilakukan, masalahnya dengan beberapa pendekatan interaktif. Setelah itu dilakukan referensi kasus. Nah, yang keempat itu pemberian bantuan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengelola pemberian bantuan antara lain: A. Perencanaan program. Program apa saja yang harus dilakukan oleh guru BK dalam menangani kasus tersebut, seperti program temu wali untuk pendekatannya siswa dengan orang tuanya serta dengan teman-temannya. Nah, yang B, sistem pengorganisasian harus jelas agar pelaksanaan pemberian bantuan dapat mencapai hasil yang maksimal. Lalu, yang C, pengaturan dan pembagian tugas di antara para personal yang akan menghadapi berbagai macam masalah. Yang D, pendekatan dan teknik yang digunakan dengan menggunakan teknik, baik itu teknik emosional, karena seseorang yang mempunyai perasaan pasti melakukan sesuatu baik perasaan jasmaninya maupun perasaan rohaninya. Oke, kita melakukan koordinasi. Yang F, pengetahuan dan evaluasi. Dan yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, dalam evaluasi dan tindak lanjut ini, langkah evaluasi dengan
pelaksanaan bantuan yang diberikan pada kasus tersebut. Ya, setelah kasus permasalahan itu selesai, dapat diketahui sejauh mana kasus tersebut. Upaya dalam pemberian bantuan itu dapat mencapai hasil yang maksimal. Tujuan dari bimbingan konseling. Tadi kita telah mendengarkan apa itu bimbingan konseling, lalu bagaimana pelaksanaannya, dan yang terakhir ini agar kita mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari bimbingan konseling. Nah, tujuan dari bimbingan konseling adalah untuk membantu siswa mencapai tugas perkembangan secara optimal sebagai kebutuhan sosial dan pribadi yang begitu baik, dengan peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Jadi kita sudah mengetahui apa itu bimbingan konseling, bagaimana pelaksanaannya, dan apa tujuannya. Yang ketiga ini kita telah mengetahuinya. Jadi jika kita ingin melakukan pada diri kita sendiri, melakukan bimbingan konseling terhadap diri kita sendiri, maka itu harus dibimbingan. Bimbingan konseling tidak dapat ditemukan hanya pada pendidikan maupun pada sekolah, tapi kita juga dapat